Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Albert Hananto. Em, Siang hari ini kita akan eh, ngobrol bareng sesuai dengan judul di flyer Yesus Kristjano. Dalam seri Yesus Kristjano kita akan membahas bagaimana menjadi orang Kristen yang sehat tanpa gereja. Ya, jadi saya akan coba ya akan cek di live sudah masuk. Oke. Silahkan teman-teman Bapak Ibu yang eh, ingin bergabung, silahkan ya. Kita akan diskusi siang hari ini, eh, bukan webinar ya, bukan seminar, tetapi siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng. Ya, saya akan menyambut juga teman-teman di Clubhouse, karena ini disiarkan atau juga melalui aplikasi Clubhouse audio podcast. Teman-teman yang Bapak Ibu yang pengen sharing tapi tidak ingin ketahuan atau tidak perlu buka kamera, bisa mengikuti melalui audio podcast. Silahkan mencari di username saya di podcast dengan Albert Hananto, dan kemudian cari di room cek Kristen sebelah, dan di sana sudah ada menjadi Kristen sehat tanpa gereja. Ya, saya akan coba mengundang ya beberapa orang yang untuk bisa bergabung, yang mereka sudah RSVP, yang sudah mendaftar di Clubhouse. Untuk beberapa episode sebelumnya, ini episode yang kesekian kalinya. Sejak akhir tahun lalu sudah ada seri Yesus Kristjano, sudah membahas tentang malpraktek kepemimpinan gereja, lalu juga keuangan gereja, sihir dalam gereja, penyimpangan ibadah, dan juga tentang Yesus Kristjano sendiri seperti apa. Ya, sesaat lagi kita akan mulai. Ya, sesaat lagi kita akan mulai. Silahkan bergabung ya. Ya, bisa tinggalkan di kolom komentar. Mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan, ya silahkan, dan saya akan menjawab atau coba akan menyampaikan ya beberapa atau menanggapi apa yang teman-teman sudah posting di komentar. Nanti saya akan coba jawab. Ya. Ya, kita akan segera mulai. Ya, kita akan segera mulai dengan
Ya, sesuai dengan judulnya, menjadi orang Kristen yang sehat tanpa gereja, berarti setidaknya ada dua kata kunci, yaitu sehat dan tanpa gereja. Lalu apa ukuran sehat ya dari eh, Alkitab gitu ya? Orang Kristen yang sehat itu seperti apa? Apakah ada ukurannya? Ya, orang bisa mendefinisikan atau mengambil ukuran dari Alkitab menurut pandangan mereka, tetapi saya lebih cenderung mengambil dari Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Ya, dikatakan di sana, dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ya, saya ulangi, eh, dari judul acara siang hari ini dalam serial Yesus Yes Gereja No, kita mengambil tema bagaimana menjadi orang Kristen yang sehat tanpa gereja, dan ada dua kata kunci orang Kristen yang sehat, jadi yang sehat dan tanpa gereja. Lalu yang sehatnya juga berdasarkan Alkitab, seperti apa ukurannya. Orang lain boleh mendefinisikan menurut pandangannya, tetapi saya mengambil dari Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Dan dikatakan, dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia. Ya, dipilihnya Daud, hamba Tuhan, diambil Tuhan Yakub dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkan Tuhan Yakub. Ya, untuk apa? Ya, tujuannya karena kata-kata untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Jadi dikatakan di sini ada untuk, yaitu berkaitan dengan tujuan, dan Daud menggembalakan bangsa itu dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Tentang ketulusan hatinya bicara tentang karakter, dan kecakapan tangannya bicara soal uh, kompetensi. Jadi ukuran sehatnya di sini adalah, kalau dari ayat ini, panggilan, karakter, dan kompetensi. Orang Kristen yang sehat yaitu punya tujuan, tahu untuk apa dia ada di dunia ini, lalu juga dia punya karakter menjadi serupa Kristus, dan kompetensi. Nah, tetapi kita punya uh, orang Kristen adalah orang yang percaya Tuhan. Orang Kristen adalah orang yang mengikut Tuhan. Ya, memang ada perbedaan antara orang percaya, orang benar, jemaat, dan orang Kristen, murid atau pengikut. Ya, jadi tujuan kita itu bukan hanya untuk hadir menjadi jemaat, manas-manasin kursi, tetapi menjadi pengikut Kristus. Ya, berarti aktif, karena kita hanya fokus kepada Tuhan, dan di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Itu makna dari pengikut. Ya, mengikuti, meneladani, mengkopi, menjadi serupa dengan Kristus. Nah, jadi ada, selain calling, karakter, kompetensi, kita juga harus mengingat bahwa kita ini ciptaan, bukan pencipta, dan semuanya dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Oleh sebab itu, ditambahkan C yang lain, yaitu Christ Center, ya, berpusat kepada Kristus. Nah, oleh kita, ya, itu tidak disebut sebagai lovers. Kita orang Kristen itu disebut believers, orang yang percaya. Percaya pada siapa? Percaya apa? Ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, masalahnya tidak semua yang ke gereja itu orang percaya. Contohnya,
meskipun ke gereja tetapi masih eh, khawatir, masih eh, apa namanya overthinking, ya masih tidak mengalami damai sejahtera, tidak mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Ya, kekhawatiran itu tanda orang tidak percaya Tuhan. Nah, lalu yang terakhir, ya artinya dalam keseimbangan tadi ada Christ, ada calling, ada karakter, ada kompetensi, dan satu lagi community atau komunitas. Ya, kenapa? Karena untuk kita bertumbuh atau mengembangkan diri secara kompetensi itu bisa sendiri. Kita bisa eh, belajar dari YouTube, otodidak, ada kita mengenal bakat, tetapi ketika kita eh, belajar untuk bertumbuh secara karakter, maka butuh orang lain. Bagaimana kita bisa sabar kalau tidak ada orang yang menyakiti kita? Bagaimana kita bisa mengampuni kalau kita tidak sakit hati? Dan bagaimana kita eh, apa namanya? Bagaimana kita bisa memberi kalau tidak ada orang yang menjadi subjek, ya, untuk yang kita beri. Nah, eh, kita akan lanjutkan. Tadi indikatornya ada 5, yaitu calling, eh, dari ayat tadi ya, calling, karakter, kompetensi. Tapi kita tidak boleh lupa ada hidup kita ini adalah berpusat kepada Kristus, yaitu Christ Center, dan kita harus hidup di dalam atau bersama-sama atau ada di dalam community of Christ, di dalam komunitas yang juga berpusatkan kepada Kristus. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu berpusatkan kepada Kristus. Ya, maka kita itu coba kita renungkan ya. Jadi begini, kita itu tidak boleh sendirian. Alkitab berkata tidak boleh sendirian. Ya, manusia yang sendirian itu tidak baik. Tidak baik manusia itu seorang diri. Nah, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, kita ini ranting ya, tidak bisa hidup sendiri. Kita harus menempel kepada pohon itu. Nah, kita tidak ada artinya kalau di luar Tuhan, atau kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, dan tetapi ya artinya gini, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, atau mungkin pakai istilah lain kita bisa berdosa tanpa Tuhan. Ya, tapi lebih dari sekedar berdosa sebetulnya, tapi juga tidak ada artinya sama sekali jika kita tidak hidup di dalam Tuhan. Nah, tetapi kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, ya. Jadi bukan berarti begini, kalau kita tidak bergereja itu nanti kita bahas ya, tanpa gereja bukan berarti sendirian, tetapi tanpa gereja itu harus kita itu tetap di dalam komunitas. Tanpa gereja bukan berarti kita sendirian. Tanpa gereja itu apanya? Ya nanti kita bahas. Nah, kenapa bisa sehat tanpa gereja? Karena mari kita renungkan di dalam prakteknya gereja itu kadangkala sudah menyimpang atau tidak lagi betul-betul murni, ya, karena kadangkala tercampur atau melewati batas yang tipis, yaitu ketika pelayanan mimbar atau pelayanan yang lain, apakah ini perform atau sebuah pelayanan. Meskipun nanti kita akan bicarakan beda antara melayani Tuhan dengan pelayanan. Ya, seringkali kita penyembahan itu terjebak kepada ritual, ya, rutinitas, ya, sebuah nyanyian, atau katakanlah bisa sebuah paduan suara atau karaoke, karena liturgi menjadi komandannya. Atau yang kedua, kalaupun yang memilih lagu bebas yaitu pelayan itu sendiri, maka kadangkala tidak memahami penyembahan, degradasinya terlalu jauh. Memahami penyembahan hanya sebagai sebuah lagu pelan, bukan
dari liriknya. Penyembahan selalu berpusat kepada yang disembah. Maka kata-katanya, liriknya harus berfokus pada Tuhan dan tidak balik lagi. Seringkali kata-katanya rohani, tipis antara apalagi dengan deklarasi, pengakuan dengan permintaan. Ya, seolah-olah kita deklarasi, seolah-olah kita mengakui, tetapi sebetulnya seperti pujian yang ada maunya, ada udang di balik bakwan, ya. Jadi seringkali seperti anak kecil yang merayu hanya untuk atau memuji-muji hanya ada maunya, ya, untuk kepentingan dia sendiri. Nah, lirik-liriknya mestinya di dalam penyembahan itu liriknya mestinya ke atas, ya. Jadi seperti lagu-lagu ku kagum hormat akan engkau. Maaf ya, mengganggu pendengaran Anda. Jadi atau ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan. Jadi tidak balik lagi. Seringkali kita menyamakan bahwa lagu rohani, tapi sebetulnya bukan lagu rohani, tapi lagu cengeng, lagu permintaan, lagu yang ada maksudnya, ya, lagu jahat gitu ya. Karena selalu ada pulihkanku, berkatiku, ya, sembuhkanku, selalu balik ke aku. Bahkan di dalam corporate sekalipun, ya silahkan saja sebetulnya dalam pengakuan, di dalam masalah, ya, di dalam doa pribadi, ya terserah, bebas gitu ya. Tetapi seringkali di gereja tidak mau mengakui bahwa lagu-lagu itu selalu ada maunya. Sampai hari Minggu, ibadah tengah minggu, apakah sulit untuk 1 jam itu kita di dalam seminggu itu murni menyembah Tuhan, beribadah, namanya aja ibadah, ya, supaya tidak memikirkan diri sendiri tetapi benar-benar hanya menyembah Tuhan. Nah, kalau kita renungkan, ya, apa buktinya kalau kita tidak mau jujur dan mengakui? Seringkali ada lagu baru atau lagu yang bagus, hampir semua gereja di waktu yang bersamaan, khususnya gereja-gereja karismatik, menyanyikan lagu tersebut. Nah, jadi ini karena Tuhan yang suruh, Tuhan yang minta, ya, karena berkaitan dengan gini, kalau ibadah itu harusnya Tuhan yang disenangkan. Nah, apakah kita sedang menyenangkan Tuhan atau menyenangkan hati kita, menyenangkan Tuhan atau kemauan kita? Nah, apa yang hilang dalam penyembahan di gereja, yaitu kekaguman, hormat, kekudusan, takut akan Tuhan, ya, dengan dasarnya dalam penyembahan yaitu ucapan syukur. Ya, kita tidak bersyukur, selalu berpikirnya kembali pada diri sendiri dan bagaimana kita menghayati, memahami dia tentang sadar akan Tuhan. Nah, seringkali karena besar akhirnya kita ribet, ya, kita riwah, kita menyimpang, ya, fokusnya bukan kepada kehadiran Tuhan. Bicara soal gereja, maka ada esensi gereja, yaitu sesuatu yang kalau itu hilang dari gereja, maka seharusnya gereja tidak bisa lagi disebut gereja. Nah, sementara aksesoris kalau itu hilang, maka gereja bisa disebut lagi dengan gereja masih tetap bisa disebut dengan gereja. Contohnya tanpa kursi maka tetap disebut gereja, tanpa karpet, tanpa alat musik sekalipun gereja tetap bisa disebut dengan gereja. Nah, pengertian gereja adalah persekutuan orang percaya, ya, yang mau bertumbuh bersama, berkomitmen bersama, saling mendukung, saling menasihati, saling membangun, supaya setiap masing-masing dibangun menjadi serupa atau masing-masing dibangun ke arah keserupaan dengan Kristus. Nah, itu yang definisi yang pertama. Nah, makanya kita itu bisa sehat tanpa gereja asalkan kita hidup di dalam komunitas yang betul-betul murni, komunitas yang menyembah Tuhan, komunitas yang kerinduannya menyenangkan Tuhan, komunitas yang seperti lagu The Heart of Worship, ya, sekalipun tidak ada alat musik, sekalipun, ya, terbatas, tapi kita punya alasan-alasan lain yang membuat kita bisa menyembah Tuhan, yang membuat kita tetap bisa bersyukur dengan Tuhan, ya, bukan karena ada alat musik, bukan karena ada lampu-lampu sorot, tetapi betul-betul kita mau menyembah Tuhan. Dalam segala situasi, dalam segala keterbatasan, tetap kita bisa menemukan alasan untuk menyembah Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah
Saya mau sampaikan di sini juga sebuah kesadaran bahwa ngeroh itu normal. Kita itu manusia roh. Ya, karena ada praktek-praktek yang tidak alkitabiah, tidak logis, seringkali kita me, me- langsung menolak gitu. Nah, sama harusnya kalau kita percaya dengan roh iblis itu ya setan, kita juga harus mestinya percaya kepada roh Tuhan. Ya, sama-sama di dunia roh begitu, dan kita juga diajar gitu ya bahwa kita punya istilahnya ada tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita sendiri punya roh, maka Tuhan yang juga dalam bentuk roh gitu ya. Dan kalau kita bisa merasakan merinding-merinding atau mungkin penglihatan bisa melihat setan dan bahwa yakin ada setan, maka seharusnya juga dengan keyakinan sama kita mesti menyadari uh, Tuhan betul-betul real, Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup. Ya, jadi jangan sampai kita kebalik-balik gitu ya, apalagi orang-orang percaya, orang Kristen, kalau kita mempercayai setan itu ada, masih eksis, ya mestinya kita juga percaya bahwa Tuhan dan segala kepenuhannya dengan seluruh keberadaannya juga masih ada sampai hari ini, dan Tuhan itu nyata. Nah, kemudian komunitas kecil masih bisa bersepakat gitu ya, bisa bisa belajar untuk sama-sama bertumbuh, ya menyadari merasakan kehadiran Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan eh, tidak ribet dalam arti begini, sejak awal ya kita bisa berdoa, kita bisa bersama-sama mencari kehendak Tuhan, mencari wajah Tuhan, waktu dan agenda Allah dalam setiap pertemuan kita di dalam komunitas. Dan evaluasinya pun kita tidak akhirnya menyimpang kepada tampilan di YouTube-nya bagaimana ketika ibadah online, ketika ibadah di live streaming kan, ya bagaimana PowerPoint-nya, bagaimana musiknya kedengaran, bagaimana seberapa kencang, fals atau bagaimana, tetapi evaluasi ketika ibadah misalkan ada evaluasi, sebetulnya evaluasinya bukan dari kita, antar kita, tetapi kita bisa dengan rendah hati bertanya, Tuhan, apakah Engkau disenangkan? Apakah apa yang menjadi visi Tuhan terhadap komunitas ini, apa yang menjadi agenda surga, ya, kepentingan surga melalui komunitas ini, dan di dalam ibadah ini apakah engkau dimuliakan, apakah engkau disenangkan, dan apa yang menjadi agenda Tuhan di dalam ibadah kali ini. Dan mari kita juga belajar tentang esensi gereja, ya. Sekali lagi tadi seperti kehadiran Tuhan adalah esensinya. Ya jangan sampai kita mengejar kursi, AC dan sebagainya yang sebenarnya bukan esensi, itu hanya sebuah aksesoris. Nah, kalau kita menyadari arti gereja, kalau kita menyadari arti dan kita bisa membedakan esensi dan aksesoris, maka kita juga berpikir lebih lanjut lagi apa yang menjadi ukuran kesuksesan. Ukuran kesuksesan gereja ada. Untuk apa gereja ada di dunia ini? Yaitu yang pertama tentunya pasti untuk Tuhan, untuk dunia, ya. Dan untuk orang percaya dibangun, ada persekutuan. Makanya kalau gereja itu perlu dicek. Anda datang gereja ini persekutuan atau perkumpulan. Jangan sampai hanya namanya keluarga Allah, ya, tetapi kita tidak betul-betul hidup dalam sebuah rumah. Ya, jangan cuma menjadi slogan my church is my home, tetapi tidak saling kenal, tidak saling support. Ya, my church is my home jangan sampai sebuah upaya, ya, ketika gereja ada butuhnya, pendeta ada butuhnya, ya pakai alasan my church is my home, ya sebuah kasih yang tidak betul-betul kasih, ya palsu, ya hanya ada kemauannya, ada kepentingannya saja. Nah, gereja itu kita harus sadari bahwa ukuran kesuksesan, karena gereja dibangun, aku akan membangun jemaatku, ya. Jadi Tuhan yang membangun gerejanya, punya Tuhan, maka ukuran kesuksesannya dari sudut pandang Tuhan. Apakah Tuhan bersaing dengan Tuhan lain, Allah lain, katakanlah begitu. Ya, apakah Tuhan banyak-banyakan jemaat, megah-megahan gedung, apakah itu ukuran apa yang Tuhan cari? Apakah bangunan yang bisa dibangun oleh manusia dan dalam beberapa hari juga bisa diruntuhkan? Gitu, tentu tidak. Ya, jadi ukuran kesuksesannya bukan seberapa bagus, seberapa sering, seberapa mahal pembicara yang diundang, seberapa banyak ibadah, seberapa banyak atau seberapa mewah panggungnya,
ya, seberapa mewah mimbarnya, seberapa keren gitu ya dekorasinya, interiornya, seberapa empuk dan nyamannya kursi, tentu bukan itu menjadi ukuran kesuksesan. Nah, halal untuk menjauhi gereja jika tidak ada saling. Ya, jangan jauhi ibadah, jangan jauhi pertemuan. Eh, Pertemuan-pertemuan ibadah di dalam Ibrani 10 itu berkata ada tiga kata saling, saling menasihati, saling membangun, saling mengingatkan, ya. Jadi kalau dalam komunitas yang saling maka Anda tidak boleh menjauhi. Tetapi kalau gereja besar yang tidak peduli sebetulnya Anda datang atau tidak datang, ya tidak ada kata saling di situ, sebetulnya halal untuk dijauhi. Ya boleh dijauhi. Tidak dosa meninggalkan gereja. Dalam pengertian gereja organisasi, gereja yang kita lihat sekarang ini. Karena gereja yang ada sekarang ini kalau diselidiki di Alkitab, ya belum tentu itu gereja yang dimaui Tuhan. Belum itu definisi gereja yang Tuhan mau. Ya, jadi kemudian ya bicara soal berpusat kepada Kristus, bicara soal spiritualitas, bukan sekedar agama, bukan sekedar aturan-aturan. Ya bukan sekedar Tuhan didatangi hanya dengan sekedar hukum atau ketakutan. Ya bukan takut akan Allah, kesadaran akan Allah, tapi ketakutan. Ya, jadi eh, takut akan Allah, sadar akan Allah, menjadi atau istilahnya keintiman, pengenalan akan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, bukan hanya melalui ibadah. Ya, kekristenan berpusat kepada Kristus, spiritualitas itu sehari-hari. Maka kita tidak ada di Alkitab juga hari Minggu harus ibadah, yang tetapi Tuhan berkata tiap hari adalah harinya Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Ya, bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya bukan sekedar agamawi saja. Ya kita pengen bahkan bahkan jahat gitu ya kalau kita misalkan datang ibadah karena takut kecelakaan, takut kalau tidak bayar perpuluhan maka ada palang belalang pelahap, takut kalau tidak bayar perpuluhan maka akan ada kejadian-kejadian yang tidak baik, bocor dalam pemasukan dan sebagainya. Nah, itu bukan pengenalan akan Tuhan, tapi kita hanya sebatas kulitnya, atau kita mendekati Tuhan hanya untuk berkat saja. Ya, bagaimana berdoa supaya diberkati Tuhan, bagaimana menjalani keagamaan supaya dilindungi Tuhan. Nah, itu Tuhan atau pembantu, Tuhan atau ATM, Tuhan atau satpam gitu ya. Jadi, kemudian berikutnya adalah eklesia, ya pengertian eklesia, pengertian gereja. Gereja itu orang-orang yang dipanggil keluar. Ya persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar, orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang, yang duduk di gerbang kota untuk menentukan nasib sebuah kota. Kalau hari ini mungkin bicara soal perwakilan, seperti anggota DPR yang bersidang untuk menentukan nasib sebuah bangsanya. Maka gereja ada untuk Tuhan, gereja ada untuk dunia, atau dalam skop yang lebih kecil, gereja ada untuk kota. Seberapa gereja peduli, seberapa gereja bermanfaat, seberapa gereja berdampak atas lingkungan sekitarnya. Nah, apa yang definisi yang lain yaitu seperti saya ambil dari Abraham yang mengutus anak buahnya untuk melepaskan Lot. Di dalam Kejadian dikatakan orang yang lahir di rumahnya. Jadi gereja bukan rebutan jiwa, bukan rebutan jemaat gereja lain, tapi melahirkan, memenangkan jiwa, dan kemudian dilatih dan diutus. Gereja harusnya sebagai tempat pelatihan. Oleh sebab karena itu pelatihan, maka dan juga Yesus dikenal sebagai guru, rabi, maka sebetulnya gereja harusnya menjadi garda terdepan yang memperhatikan SDM. Gereja harusnya memperhatikan uh, pendidikan. Ya gereja harusnya bicara yang terdepan ketika untuk bicara soal kualitas daripada sumber daya manusia. Nah, di dalam komunitas kita harus menjaga keseimbangan juga, seperti di dalam Yesaya dikatakan kita harus seimbang di dalam pengajaran dan kesaksian. Dan komunitas yang sehat harus menjaga keduanya ini ya. Kita butuh diajar dan kita juga perlu mendengarkan sebuah kesaksian pengalaman hidup. Kita bisa belajar mengalami dengan Tuhan secara pribadi, tapi kita juga dikuatkan dari kesaksian orang lain. Dan iblis dikalahkan dengan kesaksian ya, darah Kristus dan kesaksian dari pengalaman kita. Ya, kemudian kita menjaga keseimbangan dalam sebuah komunitas dengan 5 jawatan. Ya, dengan 5 jawatan gitu kita butuh
nabi, kita butuh rasul. Jangan antipati. Ini bukan bicara soal jabatan, tapi ini bicara soal fungsi karunia. Ya, jadi eh, kita perlu seimbang. Ya, kita perlu eh, perlu sudut pandang, perlu karunia lain. Ya, yang kurang menginjil maka diingatkan oleh penginjil, yang kurang pengajaran dibangun oleh pengajar, yang kurang eh, kurang fondasi akan dikuatkan oleh rasul. Dan bagaimana keintiman kita juga dibangun dan dikuatkan oleh eh, nabi. Nah, bicara soal kesehatan, bicara orang Kristen yang sehat, kita sudah bicara yang pertama itu poinnya Christ, berpusat kepada Kristus. Dan yang kedua bicara soal calling, yaitu panggilan. Kita hidup ini mesti punya tujuan, ya. Jadi karena Allah punya tujuan ketika menciptakan kita, bukan iseng, bukan kebetulan. Dan eh, Allah yang punya tujuan, ya, maka hasilnya dari Allah yang mencipta itu, maka seluruh ciptaan diciptakan pasti punya tujuan. Dan kalau kita tidak tahu tujuan, maka bukan berarti tidak ada tujuan. Ya, cukup karena kita tidak tahu saja. Dan jangan bertanya kepada sesama ciptaan, tapi kalau ingin tahu tujuan Anda kenapa diciptakan, maka tanyalah dengan pencipta Anda. Dan tanpa tahu tujuan, maka bisa terjadi punya potensi penyimpangan, bisa terjadi. Ya, kulkas bisa menjadi lemari baju kalau tidak tahu cara penggunaannya, tidak tahu untuk apa kulkas itu diciptakan. Ya, ulek-ulek sambal bisa maaf kebalik, ya, mikrofon bisa menjadi ulek-ulek sambal kalau kita tidak tahu untuk apa mic diciptakan. Jadi hidup ini kalau kita tidak tahu untuk apa kita diciptakan, maka kita sedang melecehkan, kita sedang terjadi penyimpangan, ya. Dan kita juga tidak menghargai sang pencipta, kita sedang melecehkan pencipta kita. Nah, eh, di dalam panggilan kita itu harus mengerti bahwa tidak ada dikotomi antara rohani dan tidak rohani. Bahkan di dalam pekerjaan kita pun Tuhan memanggil kita untuk memuliakan Tuhan di dalam dunia kerja. Ya, jadi pekerjaan dan pelayanan bukan hal yang berbeda. Sekali lagi, melayani Tuhan itu bukan hanya di gereja, tapi juga ada di kantor, di perusahaan, di tempat usaha kita melayani. Jika punya anak buah, itulah setiap kita dipanggil untuk menggembalakan, untuk melayani Tuhan, untuk menyatakan Tuhan, untuk menghadirkan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Ya, di rumah kita pelayanan. Ya, sekali lagi melayani Tuhan itu secara pribadi kita duduk dengar, ya, dan melakukan taat kepada Tuhan. Melayani Tuhan bukan seperti Marta yang sibuk tidak tanya Tuhan, tetapi Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan. Ketika menyiapkan makanan, ketika menyiapkan segala sesuatu untuk Tuhan, misalkan seperti Marta, maka eh, sebetulnya nggak salah dengan sibuknya. Ya, yang ditegur bukan soal kenapa kamu sibuk, tetapi kenapa kamu risau, kenapa kamu meributkan orang lain, kenapa kamu khawatir, kenapa kamu gelisah. Ya, karena Marta tidak tanya apa yang Tuhan mau. Tuhan, kau kesini ngapain? Kau mampir di rumah ini ada perlu apa? Apakah Tuhan masih Tuhan lapar? Apa Tuhan yang pengen makan apa? Ya, tidak ditanya, tetapi langsung Marta itu sibuk. Sementara Maria duduk dulu mendengarkan dan mencari tahu apa yang Tuhan mau. Lalu bicara soal kompetensi, kita sudah bicara soal Christ, panggilan, dan kita akan bicara soal kompetensi. Ya, bicara soal profesional. Ya, kita perlu keahlian. Ya, kita kerja, kita dibayar, kita dapat berkat. Yang pertama-tama, ya pasti yang dilihat kompetensi. Ya, kita tidak bisa berkata, saya orang jujur, saya mau kerja di sini. Tapi akan bertanya, apa kontribusimu, apa yang kamu mampu, apa yang kamu bisa berikan buat perusahaan. Ya, jadi yang dibutuhkan adalah kompetensi. Dan bicara soal profesional yang kita kemudian bisa ambil dengan kata profesi, yaitu bekerja, yaitu sebuah janji, sebuah sumpah, memberikan excellency, memberikan yang terbaik. Ya, oleh sebab itu profesional harusnya juga menjadi ada di mana-mana, bukan sekedar di marketplace tapi di gereja. Gereja harusnya menjadi juga tempat pelatihan. Gereja juga harusnya ada profesional, tapi jangan lupa jangan menjadi jago kandang. Ya, harusnya profesionalitas kita ya bukan hanya sekedar
di dalam tapi juga di luar. Tunjukkan prestasi di luar, nyatakan bukan hanya dengan karakter ya, bukan hanya Tuhan nyatakan, hadirkan Tuhan dalam hidup kita bukan dari sekedar karakter tetapi juga dari kompetensi. Ya, Tuhan yang baik, yang sempurna adanya termasuk dalam kesempurnaan kita dalam bekerja. Nah, tapi juga jangan sebaliknya ya. Giliran kalau gereja punya butuh, lalu pakai harganya harga pelayanan. Tapi ketika di dalam internal dengan anak buah neken profesional, istilahnya dengan uh, effort yang sedikit gitu ya, tapi pengen hasil yang banyak. Ya jangan menekan uh, apa namanya anak buah karyawan, ya tapi maunya hasil yang lebih. Nah Tuhan itu hadir, Tuhan itu menghargai, Tuhan mengapresiasi. Bahkan di akhir zaman dikatakan, siapa yang mengenal Tuhan itu ukurannya dari ketika aku di penjara engkau menjenguk, ketika aku nggak punya baju engkau memberikan. Nah ketika uh, kita bisa melakukan lebih dan kita melakukan untuk Tuhan, ya Tuhan juga pengen ya, Tuhan tidak mau ada orang ditindas. Hargailah orang asing di tengah-tengah kamu. Jangan lupa, jangan menahan ya berkat, kebaikan, eh, apa yang mestinya, kewajiban yang mestinya kita berikan untuk anak buah, pembantu, ya, rumah tangga atau sisa rumah tangga, siapapun untuk karyawan. Ya, jadi justru dari situlah menjadi kesaksian. Untuk PHK di tengah-tengah kondisi resesi itu menjadi tantangan. Perjalanan spiritual, perjalanan iman kita. Ya bagaimana kemudian kita tetap memelihara mereka sebagai sebuah keluarga, memelihara mereka di hadapan Tuhan, menjadi syafaat, bukan hanya berdoa syafaat, tetapi menjadi pensyafaat. Tuhan berkati ya siapapun yang ada di tengah-tengah perusahaan ini atau keluarga ini, termasuk yaitu asisten rumah tangga, karyawan, semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Justru disitulah sekali lagi Tuhan berkata, ya, Uh, ketika aku di penjara engkau menjenguk aku, ketika aku uh, ketika aku kelaparan engkau memberi aku makan, ketika aku haus engkau memberi aku minuman. Ya, jadi perhatikan mereka yang termarginal. Dan di Wahyu dikatakan, gereja itu ketika hadir di tengah-tengah manusia, maka gereja harus menghapuskan air mata. Jadilah gereja yang menghapuskan air mata. Ketika kemah Allah itu hadir di tengah-tengah manusia, maka tidak ada lagi air mata. Ya, jadilah gereja yang menghapuskan air mata. Yang berikutnya lagi, ya dikatakan begini, tertanam di bait Allah, Mazmur berkata, tertanam di bait Allah, bertunas di pelataran. Ya, ujungnya dengan kehidupan kita, karakter kita, termasuk kompetensi kita, seharusnya kita dibentuk di dalam gereja, tetapi menjadi kesaksian, menjadi nyata di pelataran. Jadilah orang yang bersaksi di luar, baik dengan perkataanmu, dengan hidupmu, dengan apa karya-karyamu, menyatakan kehebatan Tuhan. Kreatif, dari kata kreator, kreatif, ya kreativitas, ya Tuhan yang mencipta. Kita diciptakan menjadi serupa dengan gambar dan rupa Allah. Ya, maka gambar dan rupa Allah yang dinyatakan pertama kali yaitu kreatif. Allah yang pencipta, Allah yang kreatif, Allah yang menciptakan hal baru. Jadilah trendsetter, bukan sebagai gereja yang mengikut. Maka komunitas oleh sebab itu mestinya berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam komunitas ini, bukan hanya visi pribadi di dalam calling tadi, tetapi juga komunitas ini, Tuhan, apa yang Tuhan mau. Maka gereja sel semestinya menjadi gereja yang unik. Kalau manusia setiap pribadi aja berbeda satu sama lain, maka komunitas-komunitas yang ada harusnya juga punya keunikan. Tuhan punya panggilan yang khusus terhadap komunitas-komunitas itu sendiri. Dan kita harus untuk bicara kompetensi, jangan lupa mentor. Ya, itu memotong waktu, memotong proses. Ya, belajarlah dari yang terbaik dan jangan salah pertanyaan. Jangan salah juga bertanya kepada orang yang kurang tepat. Ya, jadi punyalah mentor yang carilah mentor yang terbaik yang di bidangnya, yang sebisa mungkin yang kita bisa jangkau, ya. Dan kita ini mestinya bersyukur sebagai orang percaya, kita punya Roh Kudus yang bisa memberikan hikmat dan wahyu, tapi juga bisa
kita diberikan akal budi yang kemampuan yang sama yang diberikan juga kepada seluruh manusia, karena Dia Tuhan baik yang memberikan matahari untuk seluruh manusia, dan Tuhan berikan akal budi. Ya, akal budi jangan lupa dipakai begitu ya. Jadi kita harus keseimbangan antara hikmat dan data. Data bicara soal fakta, bicara soal realita, bicara soal penelitian, bicara soal survei, bicara soal apa yang ada. Ya, jadi juga kita bisa berpikir kreatif, berpikir kritis, berpikir inovatif, berpikir problem solving. Kita punya ya thinking skill, kita mesti dilatih. Belajarlah untuk menjadi belajarlah belajar untuk suka belajar, ya, belajar bagaimana belajar, ya, dan bagaimana kita belajar menumbuhkan literasi, thinking skill, dan kolaborasi yang mestinya gereja mahir. Ya, gereja itu, Tuhan itu hadir menebus manusia karena hubungan. Makanya kita menjadi orang yang serupa Kristus mestinya orang-orang yang mahir dalam berrelasi, berhubungan dengan dan kolaborasi. Kita kembali dengan yang dekat dengan relasi, yaitu soal mengampuni. Nah, itu sebetulnya obat, dan kita punya banyak obat, tanda kutip ya, seperti salib Kristus. Kita juga bisa belajar dari Yesus sendiri. Kita juga tahu firman Tuhan yang ampunilah ya orang lain, dan juga seperti doa Bapa kami, seperti kami mengampuni, ya ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Ya, pengampunan kita juga bisa belajar dari perjamuan kudus, ya, mengingat pengorbanan Kristus, apa yang Tuhan lakukan di kayu salib. Ya, kita harusnya mengampuni itu mudah. Tetapi sekali lagi, pengampunan itu obat, karena terjadi dulu. Ya, kita misalkan sama seperti sehat dengan sembuh, maka orang percaya harusnya defaultnya, normalnya, wajarnya itu sehat, bukan sembuh. Kalau sembuh itu harus sakit dulu, ya, baru disembuhkan. Maka mengampuni juga seperti kesembuhan itu. Harusnya kita mencegah daripada mengobati. Maka dalam kaitan dengan mengampuni, apa yang seharusnya normal adalah bukan mengampuninya, tetapi kita menjadi orang yang tidak pernah bisa sakit hati, menjadi orang yang bisa punya keluasan, menjadi orang yang punya lapang dada, menjadi orang yang bisa menerima siapapun, bisa memahami situasi yang ada. Nah, lebih baik menjadi gereja yang mencegah daripada mengobati, menjadi gereja yang sangat mahir dalam berhubungan, ya, dalam relasi. Maka oleh sebab itu, bicara soal kolaborasi harusnya menjadi hal yang mudah, menjadi bukan hal yang sulit, bukan hal yang baru untuk ketika hari-hari ini bicara soal kolaborasi. Dan Tuhan menganugerahkan akal budi, kita punya ingatan, kita punya akal budi, bukan dosa. Ya, akal budi bukan, menggunakan akal budi bukan dosa, tapi itu anugerah yang daripada Tuhan. Imajinasi sekalipun, ya, itu bukan dosa. Ya, kita bisa mengenal, kita bisa pakai alat-alat yang, atau istilahnya tools yang Tuhan berikan, anugerah Tuhan itu untuk mengenal Tuhan, untuk lebih kenal Tuhan, lebih dekat Tuhan, lebih menggali firman Tuhan dengan anugerah yang Tuhan berikan. Nah, dan setiap kali kita datang komunitas, bahkan hari-hari ini, jika Anda masih datang ke gereja, jangan hanya bawa dompet, jangan hanya bawa persembahan, tetapi bawalah otak, ya, bawalah otak. Lalu yang berikutnya, bicara terkait dengan karakter, ya. Orang Kristen yang sehat adalah orang Kristen yang punya akuntabilitas. Kita benar tidak harus mendengarkan semua orang, tidak hidup dari apa kata orang, tapi kita hidup dari firman Tuhan. Dan tapi izinkanlah, ya, diri kita dengan sengaja, dengan direncanakan, dengan diupayakan, ya, kita datangi dengan sengaja, ya, kita betul-betul ngomong secara verbal mungkin, ya, kita betul-betul minta kesediaan orang, 1-2 orang atau beberapa orang yang kita izinkan, kita beri, bahkan kita minta tolong, kita tanda kutip betul-betul minta, ya, kepada mereka, berkata begini, kalau Anda lihat saya, kalau Anda merasa saya berubah, atau Anda punya dorongan yang Tuhan sampaikan pada diri Anda,
tentang saya, maka jangan segan. Jangan nunggu ketika saya minta lagi. Tapi silahkan koreksi saya, tegur saya, ingatkan saya. Dan itu baik buat kita semua. Ya terlebih baik sahabat yang menegur nyata-nyata. Kasih seorang sahabat yang menegur nyata-nyata. Ya, jadi kita mesti tidak hidup dari semua apa-kata orang, tetapi kita izinkan pada orang-orang tertentu yang kita percaya lebih dewasa, lebih cinta Tuhan, dan apa mungkin bukan sempurna, tetapi juga mau bertumbuh di dalam ke arah Kristus, punya hati yang hormat, takut akan Allah, sadar akan Tuhan, dan mau bertumbuh ke arah Kristus. Sekali lagi, tidak ada orang yang sempurna. Jangan pilih yang sempurna, dan jangan terjebak kepada popularitas, jangan terjebak kepada yang terkenal, tapi izinkan kita. Bahkan Daud bisa diingatkan oleh uh, nabi yang mungkin gak sekelas Samuel, bukan nabi besar, tapi Daud diingatkan Tuhan oleh nabi yang tidak sebesar Samuel, ya. Kemudian kita mesti punya komunitas. Tidak baik manusia seorang diri. Sekali lagi, tidak bergereja nggak apa-apa, asalkan kita tidak seorang diri. Dan lingkar sehat, kita harus punya mentor, punya, kalau saya sebut board of director, punya banyak guru nggak apa-apa. Ya, guru itu khusus, gitu. Tidak bisa seorang murid belajar banyak pelajaran di Indonesia ini, tetapi seorang guru belajar spesifik. Jadi dalam bidang tertentu kita punya mentor, punya guru spesialis, punya ahlinya. Kita mentor yang ahli gitu ya. Jadi kalau saya tidak bisa berkomunikasi atau public speaking, maka kita akan cari mentor yang ahli di bidang public speaking. Ya, saya tidak bisa main musik, maka carilah mentor di bidang yang ahli musik. Nah, itu punya board of director, punya beberapa orang boleh sebagai board of director. Lalu kemudian kita punya mentor dan punya yang dimentor. Hidup kita akan bertumbuh ketika kita menolong orang lain bertumbuh. Bagaimana kita bisa melahirkan kepemimpinan bukan di kelas-kelas. Ya sama seperti renang, teori sebagus apapun tidak akan bisa menghasilkan perenang kecuali dia betul-betul nyebur, betul-betul dikasih kesempatan. Kalau Anda tidak pernah berdoa, maka doakanlah orang lain. Kalau Anda tahu, kalau Anda nggak punya pokok doa, maka doakanlah orang lain. Dan kita juga di dalam karakter ini, kita juga harus punya keseimbangan. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita, punya batasan-batasan. Pelajaran pertama Tuhan buat kita itu batasan. Adam dikatakan semua buah boleh kamu makan kecuali ada batasannya, ada pengecualiannya. Maka hidup ini boleh, ya. Tapi mana yang membangun, mana yang enggak, ya, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Ada batasan-batasan. Kita diajar untuk punya batasan. Dan bahkan tubuh kita juga memberikan alarm, memberikan sinyal. Ketika kita masuk angin, di beberapa orang mungkin merasakan badannya agak meriang, lelah. Ada yang beberapa mulai pilek, ada beberapa mulai merasa pusing. Tubuh kita itu selalu memberi sinyal. Hanya kita peka atau tidak peka, hanya kita memperhatikan atau tidak memperhatikan. Dan bagaimana dengan jiwa kita? Bagaimana dengan rohani kita? Apakah kita punya batasan? Oh, dalam kapasitas ini aku sehat, aku warna hijau. Oh, ini sudah bahaya, ini aku sudah punya membaca Alkitab tapi sudah tidak, masih membaca Alkitab tapi tidak menghayati, hanya kejar target, hanya kejar setoran, ya. Atau kita tuh sebetulnya masih bergairah, masih Tuhan bicara melalui firman Tuhan, dan kita masih dengan antusias kita berlama-lama menikmati membaca Alkitab, atau malah sudah berhari-hari tidak pernah baca Alkitab, bahkan tidak muncul keinginan untuk membaca Alkitab. Nah, itu kalau fisik tadi kita punya P3K, misalkan kalau ada beberapa orang ketika meriang mungkin langsung tidur, selimutan, atau mungkin olahraga, atau makan pedas, atau minum vitamin, atau minum obat-obat flu yang ringan. Bahkan dia obat pun jika sakit berlanjut maka hubungi. Ada batasannya. Jika sakit berlanjut maka hubungi. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau fisik kita bisa kenali dan kita tahu P3K, bagaimana dengan kesehatan mental, bagaimana dengan kesehatan spiritualitas kita. Lalu bagaimana dengan kita memperlakukan orang lain, ya, ketika orang itu jatuh dalam dosa. Bagaimana memberikan keseimbangan antara penerimaan kasih, ya, penerimaan atau kasih dengan kebenaran. Ya, penerimaan saja tanpa teguran, tanpa memberitahu,
Ya, sebenarnya tambah lagi satu lagi, yaitu bagaimana menemani proses. Bukan hanya menerima, memberikan kasih, bukan hanya memberikan kebenaran, menunjuk atau menegur, mengingatkan, tetapi juga menjadi teman dalam proses, menjadi teman seperjalanan, menjadi alongside, menjadi sidekicknya. Ya, jadi bagaimana menjadi teman seperjalanan. Jangan biarkan orang lain hanya sekedar menerima hukuman saja. Ya, bagaimana kita bisa menunjukkan, terima orangnya, bencilah dosanya, jauhi dosanya, ya, rangkul orangnya. Nah, itu bagaimana kita bisa menyatakan kalau kita tidak menjadi teman seperjalanan. Ya, lalu di dalam komunitas itu bisa mestinya lebih mudah, lebih ideal untuk mewujudkan bagaimana menegur empat mata, ya, kemudian dibawa kepada jemaat. Kalau hari-hari ini gereja besar itu menjadi rahasia umum, tidak bisa. Akan muncul sebuah trust issue. Makanya dalam pengakuan, dalam penerimaan ini mesti diajar sama-sama. Jangan nunggu ada yang jatuh. Tapi sejak awal diajar untuk bagaimana menangani orang lain, menasihati orang lain, membangun orang lain, protokolnya gimana, SOP-nya gimana. Supaya ketika orang mengaku, ya, terbuka, maka tidak makin luka atau makin jauh, makin menjadi-jadi, ya, makin terluka. Tapi kita bisa menghandle dengan sebuah keseimbangan. Nah, supaya jangan muncul juga masalah trust issue. Ya, gereja, ya, betul adalah persekutuan orang-orang percaya. Betul, kita mencari, bukan kita menjadi orang yang bukan hanya percaya Tuhan, tapi mencari perkenanan Tuhan, agar Tuhan pun mempercayai kita. Kita menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Tetapi juga mestinya juga, ya, kita juga menjadi orang yang bisa dipercaya orang lain. Ya, Samuel dan Yesus dikatakan Allah berkenan dan manusia menyukai. Ya, jangan sampai persahabatan kita hancur karena kita tidak bisa bertumbuh secara seimbang, baik dalam memberikan kebenaran maupun kasih. Dan sebuah prinsip keterbukaan bukan awal pemulihan, tapi keterbukaan, ya, bisa jadi pintu masuk dipulihkan kalau ada penerimaan, ada keterbukaan, dan ada pertemanan, ada menemani proses. Ya, jadi kita bisa memberikan batasan, mencegah daripada mengobati. Kita juga tidak salah mengasihi diri sendiri. Kasihlah sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Bukan egois, bukan membesar-besarkan, bukan self pity, ya. Tetapi uh, kita boleh menghargai, kita boleh mengapresiasi, kita boleh berterima kasih kepada diri sendiri, kita boleh mengapresiasi pada diri sendiri. Bahkan kita boleh mengambil waktu me time. Me time tidak harus selalu diisi dengan sesuatu yang vulgar, boros, mewah, ya. Tapi juga bagaimana kita bisa kemudian memberikan waktu sabat. Kita juga bisa self talk, ya. Kita juga bisa uh, simplicity, ya. Kita bisa menyederhanakan hidup. Waktu-waktuku ini habis untuk apa? Ya, kita bisa evaluasi waktu-waktu kita. Kita juga bisa menyediakan waktu challenging time. Ya, menantang hidup kita. Target baru apa? Visi baru apa yang Tuhan berikan dalam hidup ini? Jadi, berikan me time juga, berikan apresiasi, berikan penghargaan pada diri sendiri. Nah, lalu juga jangan lupa, jangan membangun hidup kita yang eksklusif. Kita mesti tahu dunia luar. Ya, jangan lupa untuk piknik yang lebih jauh, bukan sekedar rekreasi, wisata, ya. Ya, piknik atau rekreatif. Ya, ada sesuatu yang jadi artinya gini, ketika kita istirahat, menikmati waktu, yang mestinya muncul dampaknya adalah kemudian rekreatif, karya yang baru yang bisa dimunculkan, ya, rekreasi, hiburan, ya, yang, ya, piknik, ya, ada sesuatu ide baru. Nah, bicara soal piknik yang jauh bukan soal wisata, tetapi juga dari bacaan. Dunia kita diperluas dengan bacaan yang kita baca, dengan apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, pertemanan yang kita bangun, membuat kita pikniknya lebih jauh. Ya, kita ini hidup ini tidak sekecil yang Anda tahu. Kita ini dipengaruhi dari apa yang kita tahu, apa yang kita pahami. Ya, barangkali pemahaman kita, keyakinan kita bisa berubah kalau yang kita ketahui berkembang lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Lalu di dalam konflik antar potensi konflik yang atau istilahnya konflik yang mungkin bisa terjadi itu sebetulnya hanya masalah perspektif dan emosional. Jadi bagaimana kita menghandle perspektif kita, cara berpikir kita, dan bagaimana kita menghandle emosi kita. Lalu
kita mesti menemukan caranya, ada ilmunya, ya kita harus tahu implementasinya, atau mungkin bisa tanya Tuhan, kejar Tuhan, bagaimana Tuhan solusinya, bagaimana langkahnya, hikmatnya, apa yang Tuhan beri, sehingga bukan hanya slogan, ya bukan kita hanya tahu orang-orang Kristen itu orang yang penuh kasih. Kita itu serupa dengan Kristus, Kristus itu kasih, maka kita juga orangnya penuh kasih. Tapi bagaimana mempraktekkan? Ya, bagaimana mempraktekkan dan mengasihi orang lain. Nah, itu karakter. Jangan lupa sekali lagi bahwa kita juga punya bapak rohani, punya orang-orang yang dewasa rohani yang boleh menegur kita, mengingatkan kita. Dan jangan lupa Tuhan berkata, manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Dua hal ini berlaku, bukan Tuhan lebih baik atau tidak perlu Tuhan artinya atau berkata Tuhan lebih baik dalam arti berarti yang cukup lihat hati aja dong, nggak usah memperhatikan rupa. Sebetulnya jadi gini, kita mesti ngerti porsinya yang Tuhan cari. Tuhan itu berkenan karena melihat hati kita, motifnya hati kita apa. Tetapi di hadapan manusia jangan abaikan juga bahwa penampilan itu penting. Begitu. Jadi keseimbangan antara rupa dan hati. Itu manusia melihat rupa itu tidak tergantikan hukum yang masih berlaku, bukan digantikan, disubstitut oleh perkenanan Tuhan. Dua-duanya. Bahkan Tuhan berkenan, yang pertama prioritas itu, yang kedua ketika Tuhan berkenan dan kita nyatakan sehingga kita manusia menyukai, karena apa yang dari Tuhan pasti juga bisa dirasakan, real dirasakan. Lalu yang terakhir bicara soal sehat, yaitu orang Kristen harus punya community. Sekali lagi, orang Kristen mesti punya rumah. Ya, kenapa mesti punya rumah? Karena kesedihan terbesar, tragedi terbesar orang bukan kemiskinan, tetapi ketika tidak ada kata pulang dalam hidupnya, ketika dia tidak bisa berkata, aku pulang. Ya, setiap orang harus punya rumah sehingga dia bisa berkata, aku pulang. Dan setiap manusia, setiap orang harus punya kota perlindungan. Ketika dia ada masalah, ketika dia butuh perlindungan, maka dia harus bisa berkata, aku tahu, aku mau ke sana, aku mau pulang, ya, seperti anak bungsu yang diingatkan, ya, aku mau pulang, itu. Jadi begini, dalam hidup ini kita diajarkan bahwa dialah Alfa dan Omega, dia awal dan dia akhir. Jangan berikan titik dalam hidupmu, biarnya Tuhan yang berhak memberikan titik. Ya, betul itu kalimat itu. Ya, jadilah pembawa harapan, dan jugalah engkau punyailah harapan. Vonis apapun yang terjadi dalam hidupmu tidak bisa menghentikanmu, tidak bisa memberikan titik dalam hidupmu. Tapi juga percayalah hanya Tuhan yang bisa memberikan titik dalam hidupmu. Tapi ya, jangan lupa Tuhan di dalam kita, Tuhan yang membawa harapan. Nyatakanlah juga, jadikan hidupmu alatnya Tuhan, membawa pesan pengharapan kepada orang lain. Ya, ketika orang lain berkata titik, ketika banyak orang lain di sekitarnya memberikan titik, tapi biarlah hidup kita memberikan titik koma. Ya, bedanya titik dan titik koma adalah titik koma seolah-olah berhenti, seolah-olah selesai, tetapi lanjut lagi. Ya, orang benar, ya, mestinya sekalipun kau jatuh 1000 kali, kau akan bangkit dengan 1000 kali cara. Ya, jadi tidak ada yang bisa menghentikan. Jangan menyerah. Ya, baiklah kita di dalam komunitas saling membangun, saling menasihati, mengulurkan tangan ketika orang itu jatuh. Ya, lalu prinsip yang lain adalah bagaimana mengenali pemimpin dalam komunitas. Biarkan itu tumbuh secara alami. Belum tentu kita yang mendirikan adalah kita yang memimpin. Kenali karunia kepemimpinan. Sekalipun Anda pemimpin, tidak berarti akan satu aja yang muncul dari situ karunia kepemimpinan. Jangan pernah merasa tersaing. Jangan pernah menggantungkan diri Anda kepada apapun. Biarlah hidup Anda bersandar dan punya security, punya keamanan hanya kepada Tuhan saja. Jadilah kader, jadilah pemimpin.
yang juga otentik apa adanya. Orang tidak mencari pemimpin yang sempurna, tapi orang membutuhkan pemimpin yang otentik. Orang butuh pemimpin yang apa adanya. Yang ketika aku gagal, aku berkata, aku gagal. Tolong doakan saya. Pemimpin tidak berarti sempurna dan selalu konsisten dan selalu aman. Enggak. Pemimpin tetap manusia yang membutuhkan doa, dukungan, butuhkan perhatian, butuhkan tepuk tangan, butuhkan tepukan di pundak. Ya, berkata engkau mampu, butuh afirmasi, engkau bisa, ya benar, pilihanmu itu tepat, yang berkata engkau cerdas, ya butuh afirmasi, butuh perkataan, butuh kehadiran, butuh dimengerti. Itu kepemimpinan. Pemimpin itu seorang yang rapuh juga sama-sama rapuh. Pemimpin yang juga butuh ya dilindungi, butuh rumah. Pemimpinmu juga tidak bisa sendirian. Ya, jangan biarkan pemimpin itu sendirian di puncak. Ya, jangan bangun ke piramid. Ya, nasihat dari Yitro. Tapi Tuhan punya cara. Ya, Musa dibagi gitu, didelegasikan kepada 70 tua-tua. Ya, sama seperti gambaran tua-tua di sekeliling anak domba. Ya, lingkaran. Maka yang rohani adalah struktur lingkar, struktur kebersamaan. Sama-sama memuliakan Tuhan seperti para tua-tua yang menyerahkan, melemparkan mahkota di hadapan Tuhan. Maka biarlah setiap kita di komunitas dia menyadari bahwa di hadapan Tuhan itu semua sama. Di hadapan Tuhan sama-sama butuh Tuhan. Ya, lalu jangan lupa bagaimana kemudian melakukan pemuritan yang bukan hanya bukan hanya 2 orang gitu ya. Saya pemurid punya murid atau membimbing orang, tapi punyalah paradigma 4 generasi. 4 generation, seperti Paulus kepada Timotius berkata, apa yang kamu dengar daripadaku, ya ini Paulus sebagai orang pertama bicara kepada Timotius, jadi orang yang kedua, apa yang kamu dengar daripadaku, apa yang kamu lihat daripadaku, ya percayakanlah itu kepada orang, pada orang itu orang yang ketiga, yang cakap mengajar orang lain. Orang lainnya bicara soal orang keempat. Sama seperti kadang dipraktekkan kebanyakan MLM, ya, yaitu begitu segera Anda dapat downline, dapat orang baru, member baru, maka member itu didorong untuk cari orang sambil dia belajar mengenali culture, bagaimana dia menjual, maka dia juga sambil cari orang. Sambil ketika dengan orang baru dia membimbing, dia pun juga belajar. Jangan khawatir, jangan nunggu downline Anda sempurna. Karena di dalam proses itu, maka Anda sebagai upline-nya juga menolong, dan Anda pun juga mungkin dapat pertanyaan baru, Anda pun juga bertumbuh. Ketika Anda stuck, maka disitulah saatnya Anda mencari orang untuk dibimbing. Jadi pemuritan yang Alkitab berikan polanya adalah pemuritan Paulus, dan pemuritan yang bertumbuh proses seperti Paulus berkata, ikutlah aku seperti aku mengikut Kristus. Si Paulus sendiri sedang bertumbuh. Jadi cari pemimpin yang bertumbuh, cari pemimpin yang mau, cari pemimpin yang sedang, cari pemimpin yang betul-betul dia menyadari dan perlu dan mengupayakan pertumbuhan, bukan pemimpin yang sempurna. Dan jadilah pemimpin yang seperti demikian. Ya, lalu sebetulnya di komunitas itu, lalu bagaimana sih berjalannya prosesnya, rundownnya seperti apa? Anda bisa memulai salah satu saja, sekali lagi salah satu yang bisa diterapkan adalah dengan 5 pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang Anda alami hari-hari ini? Ya, pilihlah salah satu pengalaman Anda dan peristiwa, ya, entah hari ini atau 1 minggu, 3 hari ini, belakangan ini, ya jangan terlalu lama lah, mungkin prosesnya bisa dari seminggu gitu ya, karena pertemuan-pertemuan biasanya komunitas itu 1 minggu sekali. Nah, jadi dalam 1 minggu ini, dalam ketika kita tidak berjumpa lagi, carilah satu peristiwa yang kemudian Anda bisa saksikan apa kebaikan Tuhan di situ, apa kehadiran Tuhan di situ, apa yang Anda pelajari, atau artinya Anda sedang diajar apa oleh Tuhan, atau Tuhan sedang bicara apa melalui peristiwa itu, atau di situ ada
ada ketaatan apa, ada hal apa yang belum pernah dilakukan, yang itu sesuai firman, atau hal baik apa yang belum pernah dilakukan dan Anda bisa memulainya. Bahkan hanya sekali, baru memulai sekali, itu apa yang Anda lakukan, atau hal buruk apa yang biasanya Anda lakukan tapi ini mulai mulai pertama kalinya Anda tidak melakukan itu lagi. Lalu ada juga misalkan apa yang Anda, kemudian kegagalan Anda, artinya Anda punya dorongan untuk melakukannya dan itu baik, benar di mata Tuhan, dan Anda tidak melakukannya, seperti apa gitu ya. Jadi bisa disaringkan dari situ, atau uh, uh, apa yang Anda alami bersama Tuhan di hari-hari itu, begitu. Jadi hal pertama dimulai dari uh, itu, atau bisa juga dengan apa yang Anda syukuri hari ini, gitu ya. Apa yang Anda syukuri hari ini, atau apa yang Anda syukuri satu minggu ini. Itu membuat kita yang dari kerjaan, dari mungkin yang lupa kalau hari ini Anda bertugas, atau hari ini ada komunitas, atau ketika Anda habis meeting dengan orang lain, Anda habis mengajar, Anda habis bekerja, tiba-tiba ini Anda sadari bahwa ini harinya kumpul atau persekutuan, maka Anda bisa mengubah switch dari yang Anda galau, dari yang Anda lupa Tuhan, istilahnya begitu. Jadi kemudian dengan pertanyaan itu membuat orang langsung mengarah kepada melibatkan Tuhan, mengingat bahwa hidup ini tidak bisa lepas. Tuhan tidak pernah kehilangan kontrol dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, apa yang menjadi pokok-pokok doa Anda hari-hari ini, atau yang menjadi pergumulan Anda, atau masalah apa yang Anda hadapi hari ini, atau beberapa hari ini, atau apa ada kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan apa yang Anda hadapi. Ya, kalau tadi yang pertama bisa katakan mungkin ucapan syukur, kalau jawatan mungkin dekat dengan Nabi, yang kedua ini penggembalaan, bagaimana supaya kita di komunitas itu bukan menjadi pendalaman Alkitab. Yang membedakan komunitas dengan pendalaman Alkitab di nomor dua ini, kita juga mesti care dengan orang ini, bukan murid kelas, bukan pendalaman Alkitab, tapi dia manusia seutuhnya, dia saudara. Kita pengen update, dapat update-nya dia juga apa yang sedang dia alami. Lalu yang ketiga, kita belajar bersama sebagai murid Kristus. Kalau yang kedua tadi sebagai sebuah keluarga, anak-anak Tuhan. Yang ketiga ini menjadi murid-murid Kristus. Kalau karunia mungkin jadi karunia pengajar. Di sini kita juga belajar firman. Tapi bukan hanya sekedar aku dapat apa kamu dapat apa yang kamu pelajari. Tetapi apakah saya pernah praktek ini? Apakah saya nggak paham? Apa kalau saya tidak paham seperti apa? Seharusnya mulai dari pertanyaan dulu. Ada yang nggak dipahami nggak? Gitu. Kalau semua paham ya langsung pertanyaan berikutnya. Atau kalau memang sudah kita yakin atau sama-sama kita pernah mendengar firman Tuhan ini dan paham, maka pertanyaan harusnya tidak berhenti kepada apa menurut saya, apa menurut kamu, tetapi apa kegagalannya, atau apa manfaatnya, atau saya pernah tidak taat dari ayat ini, atau saya pernah taat dengan ayat ini dan berkatnya apa, kesulitannya apa, tantangannya apa, kenapa orang susah melakukan firman Tuhan ini. Nah, jadi kembali kepada praktek pengalaman. Lalu yang keempat, eh, apa komitmen kita, apa niatan kita, apa rencana kita melakukan sesuatu yang berkaitan dengan firman Tuhan itu sebagai sebuah proyek ketaatan kita. Nah, kalau tidak ada bahan nih, nomor tiga tadi, pilih satu orang, dua orang yang pilih ayat, lalu kita baca, kita renungkan, kita hafalkan, dan kemudian tadi masuk ke perenungan ya. Jadi atau bisa jadi dibantu dengan pertanyaan, dari ayat itu, dari bercerita itu, eh, pribadi Tuhan yang seperti apa sih? Atau manusia yang seperti apa? Kemudian gapnya itu antara manusia dan Tuhan. Ya, kita melihat manusia dengan karakteristiknya seperti apa, dan Tuhan karakteristiknya seperti apa, atau apa Tuhan seperti apa yang Tuhan mau seperti apa, dan manusia di situ seperti apa kondisinya, gapnya seperti apa. Itu kita bisa baca. Artinya gini, ketika Tuhan cerita di situ maunya seperti ini, kondisinya kok si orang ini tidak taat. Ya, apa yang harusnya dilakukan ya, gapnya. Atau kalau itu kita jadi kan karena kita manusia, jadi kalau kita jadi manusia apa yang mestinya kita lakukan dalam dalam versinya kisah itu gitu ya. Jadi kalau kita mendudukkan di posisi si orang atau di dalam tokoh di kisah itu, dan kita tahu kehendak Tuhan seperti apa, kira-kira seperti apa kita, apakah kita taat, atau kalau di kisah itu tidak taat, bagaimana seharusnya kita melakukannya. Nah, terakhir saya tutup bahwa hidup ini kita itu bukan juru selamat ya, kita tidak bisa menolong orang lain, eh, kita kendalikan gitu ya. Kita hanya bisa menjadi teladan, fakta, dan data. Selebihnya urusan orang itu ya, tidak bisa mengubah orang. Kita bukan juru selamat, kita juga bukan penyelesai semua masalah ya. Jangan baper, jangan merasa bersalah kalau tidak. Jadi gini,
kita harusnya bisa menjadi yang terdepan, jadi contoh. Kita tidak bisa melepaskan atau lari dari tanggung jawab, tapi seandainya ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, maka jangan mengutuk atau menyalahkan diri. Ya, salah bisa, minta ampun, Tuhan akan pulihkan. Ya, jadi kita kembali kepada batasan tadi, kita tuh punya batasan. Ada hal yang kita bisa lakukan, kita bisa putuskan. Ada hal yang kita tuh hanya bisa menjadikan prihatin atau doa-doa kita. Dan ada hal yang memang itu di luar kendali kita, bencana, eh, musibah. Ada hal yang kita sudah hati-hati tapi tetap aja ada masalah, ya, atau orang lain membuat masalah. Kita sudah bisa kendalikan dengan sistem dan segala macam di perusahaan. Kita sudah antisipasi, kita sudah belajar. Tapi misalkan ada sesuatu yang terjadi, maka mestinya kita tinggal pilihannya hadapi, ya, bersama Tuhan. Ya, jadi ada hal seperti kan kehidupan artis, ya, atau presiden di Amerika sana, kita tidak bisa kendalikan. Itu hanya bagian dari sesuatu yang di luar tanggung jawab kita. Mungkin kalau kita pun tergerak, maka hanya mendoakannya, atau kita cukup bisa mengelus dada dan prihatin, ya, atau bisa menolong orang lain, eh, apa namanya, mengajar. Itu bagian dari berbeda, sudah berbeda alurnya, beda jalurnya dengan orang yang betul-betul misal presiden di Amerika, ya, itu tidak bisa kita lakukan, kecuali kita misalkan bisa, yang kita bisa kendalikan, kita punya teman adalah orang kepercayaan presiden tersebut misalkan. Nah, jadi kita hanya bisa mengendalikan sepenuhnya diri kita dan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, gitu. Kita tidak bisa menjadi juru selamat, ya, misalkan kejadian bencana di Jepang gitu, ya, ya kita tidak bisa apa-apa kecuali hanya kirimkan bantuan misalkan seperti itu yang bisa kita lakukan. Jadi nah, kemudian ada orang itu yang bisa dan mau, maka untuk lebih dalam lagi mengoptimalkan, memaksimalkannya, orang itu mungkin butuh coaching, butuh coach. Lalu ketika orang itu nggak mau dan nggak bisa, ya kebalikannya 180 derajat, maka orang itu butuh butuh terapis gitu, ya. Maka kita perlu sedikit-sedikit tahu lah, ya, ya, butuh atau paling tidak bisa menyarankan, ya. Dan ketika kita punya masalah, tahu batasan, sama seperti obat, ya, jika sakit berlanjut hubungi, maka kita juga mesti tahu gitu loh, inikah saatnya kita hanya pakai P3K gitu, misalnya kita mengambil waktu istirahat, atau mungkin minum obat ringan, atau mungkin sekedar tidur, atau mungkin sekedar eh, perlu, kalau ekstrovert mungkin ketemu orang. Nah, ada batasan, atau memang sudah saatnya cari bantuan. Dan untuk kita berkonsultasi, ya, punya mentoring, itu bukan berarti kita lemah. Orang menyadari dan kemudian mengakui dan minta tolong kepada orang, justru itu orang yang kuat, ya. Jadi minta tolong itu bukanlah aib, gitu. Kita dilahirkan dari awal aja dengan apa namanya, kemampuan yang Tuhan berikan adalah kemampuan meminta. Ya, sekalipun kita tidak bisa ngomong seorang bayi, maka dengan menangis itu sebuah komunikasi yang menunjukkan dia minta. Nah, makin besar kita juga diajar sepertinya, ya, mintalah maka kamu akan mendapat, bertanyalah maka kamu akan mendapat. Tuhan pun izinkan kita minta, bukan ngemis, bukan mentalnya sedikit-sedikit orang lain, bukan kita lempar tanggung jawab, ya, tapi minta tolong atau bertanya kepada orang yang ahli, dan atau juga bisa berkata, tolong doakan saya, apa nasihatmu, apa pendapatmu, itu bukan dosa, ya, bukan aib. Bahkan kalau itu dilakukan, ya, sebelum jatuh dalam dosa, kita ngomong, kenapa ya hari-hari ini aku gampang marah, kenapa aku kepikiran jorok, dan kita minta tolong, maka itu bukan dosa. Itu kekuatan Anda untuk itu justru menunjukkan kekuatan Anda, dan untuk Anda ingin diselamatkan supaya tidak terlanjur jatuh dalam dosa. Itu berarti Anda takut akan Tuhan, Anda hidup di dalam kekudusan, sekalipun Anda sudah ada iming-iming, sekalipun Anda sudah ada godaan. Tapi ketika Anda coba lawan godaan itu, dan Anda tidak sanggup sendirian, membutuhkan bantuan orang, dan tidak sanggup sendirian dan butuh bantuan orang lain, maka itu bukan dosa. Itu datang ke terapis, datang ke konseling, bukan dosa. Nah, lalu kalau tidak mau, tapi Anda bisa, maka Anda butuhkan motivator. Tapi Anda mau tidak bisa, maka Anda butuh trainer, butuh pelatih, ya. Jadi disitulah
Dan itu juga masih juga ada hal lain itu terjadi ketika Anda tidak bisa sendirian, maka boleh Anda minta teman menemani Anda dalam proses perjalanan. Kan kalau mungkin juga perlu akuntabilitas ya, kita kenapa sulit berubah karena kita eh, tidak punya orang untuk negur kita. Kalau kita hanya ingin berubah dalam hati saja, maka tidak punya konsekuensi, tidak ada yang nanyain, maka oleh sebab itu pentingnya punya teman akuntabilitas yang akan bertanya bagaimana kondisimu, bagaimana dengan komitmenmu, bagaimana dengan rencana-rencanamu. Maka itulah eh, butuh orang lain gitu ya untuk kita sama-sama ya begitu. Jadi eh, seperti itu. Dan terima kasih untuk siang hari ini. Jika ada pertanyaan, rekaman juga akan ada diupload di YouTube gitu. Jadi eh, ya Bapak Ibu bisa ikuti dengan dan rekaman ini akan juga di-download begitu. Eh, terima kasih. Eh, Tuhan Yesus memberkati. Ya, tidak terasa um, sudah 1 jam lebih 10 menit ya saya berbagi. Ini disiarkan di Clubhouse dan di TikTok Live.